akhirnya Abang memilih Gema. Apa misi pada di balik itu? Kayaknya saya makin ke dalam Gema ini makin kagum juga sih partai ini, kemudian bagaimana bisa memanfaatkan media gitu. Baru download aplikasi App Store-nya aja saya udah wah ini Keren ya? keren ini. Ini kayaknya menjawab tantangan zaman ini gitu loh. Nggak kayak yang dulu ketinggalan model lama. Gema ini memang partai baru, tapi saya rasa ini baru partai gitu loh. Ya kan? Keren ya, partai baru tapi ini baru partai. Ini baru partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Gema Podcast bersama saya Muhammad Rizky Ramon. Indonesia Mandiri, Indonesia Reborn, desentralisasi politik. Telah hadir bersama saya Wakil Ketua Bidang Reforma Agraria DPW Partai Gema Bangsa Sumut. Beliau adalah Abangda Muhammad Dodi Budiantoro SH. SPN. Oke, apa kabar Bang? Iya, sehat Bang? Sehat. Santai aja nih Bang Dod. Ya. Jadi Bang Dodi merupakan salah satu wakil ketua yang berprofesi sebagai notaris dan juga PPAT. Nah, ingin tahu apa yang ingin kita perbincangkan dalam episode kali ini? Mungkin kepada Bang Dodi kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Iya. Jadi salam para pemirsa kawan Gema. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Dodi Budiantoro, sarjana hukum, spesialis pendidikan notariat. Saat ini saya menjabat sebagai notaris PPAT Kota Medan. Nah, yang kami lakukan selama ini kan dalam pekerjaan saya adalah menghadapi masyarakat, publik, juga penyuluhan hukum, sebenarnya begitu kan. Nah, ketika partai ini kayaknya itu masih sejalan gitu loh kan, dimana kita juga ada bisa edukasinya lebih luas dengan partai ini. Jadi yang selama ini hanya dalam lingkungan yang lebih kecil, sekarang mungkin bisa lebih lebar. Gitu loh. Dan memang di kepartaian ini bukan kali ini aja ya Bang? Ya. Sebelumnya memang pernah juga berpartai ya Bang? Ya. Boleh diceritakan Bang? Ya, ada beberapa partai sih dari partai sebelumnya gitu kan. Jadi pindahnya berpartai itu bukan karena bukan karena ada seperti ada bahasa kasarnya itu betul loncat itu bukan sebenarnya Bang ya. Apa kira-kira Bang? Kayaknya sudah agak enggak nyaman dengan kondisi di dalamnya gitu ya kan. Ini lebih kepada inilah ya visi dan misi mungkin ya Bang kepada partai sebelumnya. Sebenarnya itu partai itu yang penting bagaimana figur ketuanya kan gitu kan. Ya kan, bukan ininya Bang, bukan perjuangan daripada partai. Jangan. Jadi gini, kalau sebenarnya pun sebagus apapun dia punya tujuan, misi, visi, tapi kalau ketuanya juga rasanya nggak bisa jalan kan susah kan. Saya ketemu sama ketua Aryo Skandar. Sekali ketemu udah langsung ya kayaknya nyaman. Mau perang aja Bang. Kayaknya nyaman dia. Ini figur ketuanya bagus. Artinya ada sosok kepemimpinan, leadership ya di situ ya Bang. Bagus. Ya walaupun memang di Partai Gema ini juga punya tagline yang sangat dahsyat juga ya Bang, seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Iya. Indonesia Mandiri, Indonesia Reborn, dan desentralisasi politik. Ya, desentralisasi politik itu cukup bagus temanya. Karena di partai sebelumnya itu kesannya kayak memang apa-apa kan ke pusat gitu. Iya, betul. Malah ketum kemarin hadir, malah dia merubah sentralisasi itu yang jadi melawan arus jadi istilahnya kan. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, sebelum kita mengulik lagi lebih dalam terkait dengan Partai Gema Bangsa, ini berbicara tentang tupoksi daripada Wakil Ketua Bidang Reforma Agraria, dan memang ini boleh dibilang banyak juga persoalan yang kita hadapi di
bidang ini. Nah, reforma agraria sendiri itu kan kalau tidak salah saya itu menata kembali ya Bang, menata kembali struktur penguasaan, kepemilikan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah. Abang melihat ya situasi saat ini di Sumatera Utara lah ya khususnya, itu kan persoalan tanah ini kan kayaknya nggak pernah selesai gitu ya Bang. Nah, menurut Bang Dodi apa yang terjadi terkait dengan reforma agraria ini? Kenapa harus ada reforma agraria? Ya, sebenarnya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu salah satu undang-undang yang udah cukup baik, sangat baik, yang pernah dibuat di negara kita. Jadi kan udah wujudnya itu kan sebenarnya dimulai dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3, kemudian bikin Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, baru kan untuk mewujudkannya dibikin reforma agraria. Oke. Sebenarnya semua pemerintahan itu kan tujuan untuk reforma agraria, mulai dari Soekarno, kemudian Soeharto. Mereka berusaha ini karena tanah kepemilikan, cita-cita mulianya itu kan untuk kemakmuran dan masyarakat. kesejahteraan masyarakat, betul. Iya kan gitu kan. Betul. Tapi entah kenapa sebenarnya wujudnya itu pelaksanaannya selalu ada yang kurang. Enggak. Apa karena memang betul-betul bagaimana pelaksanaannya kan gitu. Iya. Nah, itu secara nasional, begitu sampai ke Medan, daerah. Nah, di sini kan lebih seru nih Medan. Betul. Medan di sini ada hak wilayah. Oke. Ada hak dari zaman Belanda dulu. Betul. Kita lihat di Medan ada sebenarnya penataan dari hak wilayah cukup bagus di sini. Grand Sultan itu sebenarnya udah pendaftaran tanah yang bagus. Artinya itu sangat diakui itu ya. Ya, sebenarnya udah muncul mendudukkan pendaftaran tanah itu bagus. Ada wilayahnya, ada nomor, semua kan bagus. Gitu kan. Makanya ke depannya ini sebenarnya kan pelaksanaannya harusnya lebih mudah. Harusnya ya Bang. Harusnya. Tapi namanya tanah kan gitu kan. Iya. Orang yang bertambah tanahnya segitu aja. Iya, betul. Kan gitu kan. Jadi ya banyak persoalan jadinya yang muncul dari persoalan tanah ini. banyak. Tapi itulah dia saya bilang ya persoalan tentang tanah ini nggak akan pernah ini, karena pasti ada lagi gesekan antar Betul. orang yang memiliki tanah. Nah, kalau menurut Abang secara historis itu kan Grand Sultan itu kan merupakan apa ya, dasar juga ya Bang, dasar kepemilikan atau apa itu Bang? Dasar kepemilikan Dasar kepemilikan yang di zaman ini dia punya hak untuk dikonversi. Oh, boleh dikonversi. Nah, Konversi. tapi banyak juga kan persoalan-persoalan yang muncul. Oh, ini ternyata Grand Sultan punya, ini ternyata penguasaan fisik. Itu Ya, gesekannya itu seperti apa Bang? sebenarnya Grand Sultan itu kan ketika kesultanan itu udah ke peralihan ke republik, banyak kan keluar Grand Sultan yang tidak benar. Oke. Nah, ini yang bikin kacau sebenarnya. Iya. Grand Sultan itu sendiri ada terdaftar di bukunya gitu, di kantor BPN itu. Artinya di Grand Sultan itu pemetaannya sudah rapi ya. Udah lumayan, udah bagus lah, lumayan bagus. Dan ada juga hak barat yang kayak HE Gendong, HE Erva, dan ada juga. Jadi sebenarnya udah cukup bagus penataan tanahnya sedikit. Ya ada lah, pattern awalnya sudah cukup bagus. Gitu. Yang saya ketahui kan memang Bang, alas hak kepemilikan tanah itu kan selain Grand Sultan juga ada SK Bupati, Nah, SK Camat, SK Kelurahan, bener ya Bang ya? Nah, baru nanti lama-lama kan meningkat menjadi sertifikat. Nah, kalau Abang melihat itu proses terbitnya hak-hak dasar kepemilikan itu sudah layak diperbarui kah, atau memang ini harus menjadi perhatian pemerintah juga untuk merapikan itu Bang? memang proses pensertifikatan itu adalah proses yang ya prosesnya agak makan waktu gitu loh. Iya, agak-agak lama ya ngurusnya ya, bener Bang. Itu kenapa Bang? Persoalannya kenapa ya?
Saya Apa seribet itu kah atau memang Saya pernah komunikasi dengan pihak Badan Pertanahan, ngomong-ngomong, tapi memang birokrasinya itu, administrasi yang harus dilewati, penelitian itu harus benar-benar kata mereka. artinya ini sebagai notaris atau sebagai PPAT lainnya Bang? Ya, anggaplah kita pernah komunikasi Oke, ya. jabatan yang apa aja kan. Jadi itu memang mereka harus meneliti benar-benar Objek tadi ya. objek tadi. Bahkan Alas haknya. alas haknya begini ditunjukkan, begitu ditunjukkan langkahnya banyak kali gitu loh memang. Proses-prosesnya. Iya. Mungkin itu menghindari biar tidak terjadi persoalan ke depan kan Bang? Sebenarnya begitu. Tapi pada akhirnya banyak juga persoalan yang muncul ya. Iya. Benar. Jadi kan sebenarnya pengurusan sertifikat itu mudahnya itu kan asal haknya memang fisiknya dikuasai, suratnya bagus, bisa dikasih Iya. dasar kan gitu kan. Jadi harus ya itu nanti pendekatannya lain lah. Betul. Gitu kan. Nah selama menjadi notaris ataupun PPAT, persoalan apa yang paling sering abang hadapin oleh yang sering diadukan oleh masyarakat, yang sering diproses oleh masyarakat lah? Yang sering jadi permasalahan ya jadi agak konflik biasanya ahli waris. Oh itu ahli waris ya. 80% itu konflik tanah warisan. Dominasinya dia Ya. warisan ya. Warisan. Nah, kalau yang lain itu gesekan-gesekan biasa. Tapi memang kalau di istilah kita sering canda-candaan itu lebih enak memang jadi perintis ya Bang daripada jadi pewaris ya. Iya. Karena pewaris itu ya persoalannya itu aja ya kan Bang, bentrok aja, salah paham aja. Ya, makanya lebih bagus sebenarnya yang mewariskan itu duluan prepare. Harusnya langsung dibagi gitu. Iya, dia bikin wasiat kayak bikin apa. Itu memang lebih safety ya Bang. Lebih safety. Tapi kan memang paradigmanya gitu Bang. Jadi suatu hal yang jadi pantang kan kalau kita bicara warisan kalau yang mewarisi masih hidup Bang. Iya. Sebenarnya kalau tidak tunai buatlah tertulis kan gitu kan. Oke. Iya kan? Katanya Ada artinya prepare ya. Iya. Sebelum terjadi persoalan ya kita sudah menyelesaikan ya, itu. kalau bukti tertulis apalagi dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum kan jadi nggak bisa ngelak. Semua sudah dibagi. Nah, yang 80% itu rata-rata mulus kah atau memang gantung atau memang nggak bisa sama sekali terselesaikan? Ada yang bisa didamaikan dengan mediasi, tapi banyak juga yang harus lewat pengadilan. Pengadilan ya. Ya, Ya rata-rata mungkin karena mau urusan itu ya Bang. ya, Jual beli kali ya. ya, ya. Ada juga cuman bagi-bagi mereka aja. Oh dibagi-bagi ya. Nah itulah yang memang saat ini orang abang dalam hal ini notaris dan PPAT yang sering hadapin ya persoalan ini. Nah di luar itu apa Bang kira-kira yang menjadi persoalan selain warisan? Banyak juga tanah di Sumatera Utara ini yang bersentuhan sama tanah PTP. Oh, yang nggak bisa diurus jadinya kan? Iya, karena Pada izinnya ya. tanah, lembaga negara lah. Misalnya EJPA. Nah, inilah kami penyelesaian secara hukum mungkin panjang lebar kan. Tapi kalau penyelesaian, ada yang kawan-kawan bilang kenapa nggak penyelesaian secara politik? Oh bisa. Ya, mendudukkan para pemutus itu satu meja kan bisa, harus. Tapi nggak semua. Ya, semangat itu. Nah, itulah yang perlu kekuatan kita kan, gitu kan. Karena kenapa saya bilang agak susah itu, ini pernah yang saya alami kejadian langsung kan. Jadi memang tumpang tindihnya persoalan alas hak ini kan memang dihadapin serius nih oleh masyarakat. Apalagi pernah kita dengar juga kejadian salah satu bekas pejabat juga merasa ya ada yang tercurangi kan, tiba-tiba muncul surat surat tanahnya padahal dia juga punya surat tanah. Nah menghadapi persoalan-persoalan itu sebenarnya apa Bang kok bisa terjadi? Ada yang suratnya Double ya kan Bang, ada suratnya itu gimana Bang kok bisa seperti itu ya? Kalau ya, Abang melihat dari persepsi inilah. sebenarnya itu kenapa bisa double pasti ada yang jahil kan. Kalau nggak akan double. Ada yang menduplikasi secara tidak benar kan. Oh, ada tetap yang punya niat jelek, surat lain digeser ke situ. Seringkali kalau Grand Sultan itu sebenarnya posisinya sebelah sana.
terus supaya karena di sini tanahnya yang kosong, Hmm. digeser kemari. Hmm. Ini tanahku, jadinya double kan, Hmm. gitu. Jadi munculnya persoalan itu ya salah satu dari positioningnya itu ya, Bang. Iya, apalagi kan Grand Sultan itu nggak ada kayak sekarang di sistem pendaftaran tanah yang maju, ada titik koordinat, ada apa. Iya. Kan itu kan cuman kelurahan ini, kecamatan ini gitu kan. Apalagi kampungnya udah berubah-berubah nama. Betul, apalagi dulu mengukurnya katanya Bang sampai sepanjang bambu ya Bang. Iya. Belum ada alat-alat ukur yang canggih sampai kayak saat ini. Ya pernah lihat orang Melayu kan, batas tanahmu di mana? Pokoknya Bang, pohon apa nangka di sana sama pohon bambu di situ kan gitu kan. Iya. Karena waktu dia membatasin tanah cuma pakai lempar. Iya, betul Bang. Benar. Nah, itulah yang memang persoalan yang dulu belum terselesaikan berlarut sampai sekarang. Karena saya juga pernah mengalami peristiwa terkait dengan tanah juga nih Bang. Kebetulan orang tua punya tanah kan di kampung. Nah, kalau tanah wilayah itu kan memang nggak boleh diperjualbelikan ya Bang ya. Sepengetahuan Abang. Iya, Benar ya? iya. Nah, tiba-tiba pada suatu ketika dikonfirmasi tanah itu sudah beralih ke salah satu instansi. Ya kita heran dong, orang tua kita heran. Jadi dia langsung buat gugatan. Ya, gugatan perdata itu ya biasanya. Nah, ketika diperkarakan memang ulayan itu agak riskan untuk diperjualbelikan. Nah, itu kenapa ya Bang? Tanah adat kan. Tanah adat. Sebenarnya dalam ketentuan kita masih dia diakui sepanjang masyarakat adatnya itu jelas ada masih. Ada struktur. Adat dan tanah itu berfungsi ya? Ya, kan sebenarnya tanah adat itu fungsinya untuk masyarakat adat. Iya kan? Gitu. Kalau di Jawa mungkin lurah-lurahnya dapat tanah bengkok. Oh gitu. Untuk penghasilan biar lurahnya itu makmur. Iya, Tanah adat adat dapat ada. Kan ada struktur adatnya, maka tanah itu untuk masyarakat adat. Jangan ada dikurang-kurangi kan gitu kan. Nah, sekarang ketika dia mau menjual, kan kekuasaan tertinggi di masyarakat adat. Ada diajak rembukan nggak sebetulnya jual tanah itu? Oh, tetap boleh dijual, tapi harus ada kesepakatan. Iya, dilepas. Ini untuk si anu, ini untuk si anu. Apalagi itu untuk fungsi fasilitas umum. Ya, Itu boleh saja ya Pak. tapi struktur masyarakat adatnya kan ada. Oh. Siapa pengambil keputusannya? Ya, berarti itu ketua adat lah. Ketua ya. adat sama nenek mamanya segala Nenek macam. mama, ya, Kan benar-benar. gitu kan. Berarti terjadinya jual beli itu pasti sepengetahuan mereka dong. Harusnya adalah berita acara rapat. Ya ada acara rapatnya sebenarnya kan harus gitu. Nah kalau ketuanya aja tiba-tiba buang aja kan namanya nggak menghormati masyarakatnya. Iya. Ya kan strukturnya gitu. Iya, apalagi mungkin masyarakat adatnya itu nggak banyak yang merantau Ya, atau tidak di situ lagi. Ya, paling tidak harus terkonfirmasi juga kan. ya pakai teknologi yang seperti inilah. Kan masih bisa video call. Betul. Ya kan di berita acara rapat kan mana yang masih hidup masih asal kan adatnya. Memang persoalan tanah ini nggak selesai Bang ya. Sepanjang manusia masih hidup dan jumlahnya makin banyak tanahnya segitu aja makin biasa ini loh. Tapi bukan berarti karena manusia itu dari tanah ya. Iya. Berasal dari tanah dan kembali ke tanah lagi. Karena kan ada guyonan tuh Pak Menteri kalau dia tanah mau ada orang ataupun hobinya suka marah-marah ya kan. Berarti dia berasal dari tanah tanah liat gitu kan. Ya, ada yang jadi memang unsur tanah itu yang membuat persoalan tanah ini Oh ya. menjadi Susah kalau dia dari tanah gambut ya. tanah gambut bisa dari tanah awal gitu ya. Ya. Jadi memang persoalan tanah itu memang nggak bisa inilah ya Bang. Ya, Bisa namanya kan salah satu hilang atau ya salah satu side effect kan hubungan sesama manusia kan. Ini tanah atau gimana. Sedangkan tanah yang sudah bener aja haknya jelas. Misalnya diagunkan ke bank, terus mau dilelang. Nanti yang punya tanah gugat, tanpa dilelang. Kan tanahnya beres sebenarnya. betul. Tapi kan nanti juga muncul masalah di situ kan. Kan kita bilang masalah tanah macam-macam. Persoalannya ya, apalagi kayak sekarang zaman canggih ya Bang. Segala sesuatu peristiwa itu bisa sampaikan melalui sosial media kan. Baru-baru ini yang ada yang ribut masalah tanah dia nggak bisa lewat gara-gara dipagar tanahnya ya kan.
Terus juga ini ada yang baru-baru di Medan juga nih Bang. Dia buat udah tanah kecil gitu, dia buat bangunan besar. Iya. Jadi apa kendala dok sama masyarakat yang lain. Nah itulah yang menjadi penyebab akar persoalan ya, karena jumlah manusia bertambah, lahan yang Iya. Nah, apakah mereka bisa dipindahkan ke bagian yang tanahnya lebih lapang gitu kan kita. Mungkin di sana aja kan jadi enak. betul. Nah dulu Bang waktu ya mungkin zaman sekolah dulu kan ada program transmigrasi. Ya, Itu mungkin salah satu solusi juga ya Bang kalau untuk menghadapi persoalan ini. apa pembagian tanah kepada masyarakat supaya tanah itu berfungsi dengan baik. Salah satu reforma agraria juga itu. Itu ya reforma agraria transmigrasi. Untuk Tapi nggak terlalu ini ya Bang sekarang. Nggak terlalu masih beda sama zamannya Orde Baru kayak zaman Pak Soeharto. Iya, mungkin Besar-besaran transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan ke Sumatera, ataupun di Jawa sama Sumatera itu udah gak ada lagi lahan kosong kan ya. takutnya nanti kalau dipindahkan segitu banyak dianggap penjajahan nggak? Oh iya. Masuk ke Iya, merangkul ya. penjajahan. Iya ya udah jadi penjajah ya. Iya kan? Betul. Cuman ya itu sebenarnya pemerintah juga ada program-program sebenarnya biar masyarakat ini punya tanah ini benar-benar haknya jelas. Kan ada kalau dulu ada program Prona, sekarang PTSL. Oh iya betul. Kan PTSL. Itu Prona PTSL apa bedanya sebenarnya? Sama aja, cuma ganti nama dia. Ganti nama aja ya. Dia pensertifikan yang dilakukan secara massal oleh Kalau yang PTSL itu ya. Dan lucunya masyarakat ini entah siapa yang salah gitu kan. Jadi PTSL ini kayak kurang dimanfaatkan sama masyarakat. Buktinya Medan ini masih ada kurang nih. Kuotanya. Kuotanya masih ada tapi belum banyak yang daftar. Berarti disimpulkan itu kurang menarik ya bagi masyarakat kali. Nggak tahu apa masyarakatnya nggak tahu, kurang sosialisasi atau bagaimana? Cuman mungkin gini juga Bang. Ada apa namanya? Ya namanya PTSL itu kan merubah ini kan, merubah Pensertifikatan. apa namanya tuh alas hak tadi ya, yang awalnya misalnya dulu SK kelurahan, SK kecamatan menjadi sertifikat kan, Murah, gratis. Nah persoalan gratisnya itu kan gratis yang mana Bang? Kalau gratis administrasi oke lah. Mengenai pajak pengalihan haknya kan tetap dibebankan dong Bang. Iya, ada potongan pajak yang bakal dibayar. Itu ada penetapannya dari Badan Pertanahan masing-masing. Tapi kalaupun nggak bisa bayar, itu dijadikan hutang aja. Oh jadi apa ya? Sertifikat tetap keluar. Jadi gratisnya tuh betul sebenarnya. Gitu dalam catatannya ya. Dalam syarat dan ketentuannya ya. Gratis. Tapi memang itu tetap wajib dibayar. Ya, tapi pajak terutang itu. Iya, tapi banyak sebenarnya nggak terlalu besar atau malah nihil karena potongannya 75% gitu misalnya. Memang podcast kita kali ini harusnya kita undang juga ini kan pihak terkait BPN kan biar lebih seru lagi nih. Itu namanya pendekatan politik. Saya tadi kan. Ya, dudukkan mereka satu meja, mungkin masalah di pertanian di Sumatera Utara ini bisa hilang 50%. Misalnya, betul. Auri. Karena itu kan gitu kan? Iya. PTPN. Iya, kan banyak itu kan? Benar. Kalau pendekatan politik, ya kan dudukkan mereka bisa dudukkan satu meja semua. Mau kita apain ini kan? Iya. Bisa aja ya, Pak. Ya seharusnya bisa lah. Tapi harus ada kendaraan politik dong. Ya. Ini lihat. Inilah visi dan misinya ya. Benar. Memang, Bang. Ya, ini kita baru sama-sama mendengar ya, Bang. Mungkin Bang Dodi juga udah tahu persoalan tanah ini kan banyak efek yang muncul daripada tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi baru-baru ini kita dengar juga kan ada kepala kantor baru diperiksa ya terkait juga masalah pembebasan tanah dan lahan kan. Nah itu Abang melihatnya seperti apa Bang? Apakah memang pejabat itu nggak tahu atau memang dia sama sekali pura-pura nggak tahu dalam tanda kutip, atau memang regulasi yang memang dia tidak tahu? Pada akhirnya dia menjadi korban juga kan? Iya. Dalam persoalan tanah ini Bang.
Saya lihat di media itu pendekatannya kejaksaan dari Undang-Undang Tata Ruang kayaknya. Masalah 20% yang mau dikembalikan itu kan. Oh itu ya, Iya kan? itu memang aturan yang di apa ya? Yang di situ kata Betul ya kejaksaan. ya. Tapi kadang-kadang kan entah ya, saya nggak bisa bilang. Kadang-kadang undang-undang juga bisa dilihat dari beberapa sisi, sama keadaannya atau berkas yang mengikuti ketika pengurusan itu dilakukan, kan gitu kan? Kan. Itu berdasarkan Permen ATR Bang, nomor 18 tahun Iya. 2021 yang Iya. harus mengembalikan 20%. Iya. Tata ruang itu tuh Iya. gimana persoalannya? Ya itu saya bilang, saya nggak bisa kasih penilaian yang mungkin paling mendasar ya, karena masing-masing itu punya. Jadi hukum itu kan sebenarnya kita nggak bisa nyalahkan bagaimana sisi yang ini cara memandang, cara ini Ya betul. karena hukum itu begini dia, dilihat dari sini dia bisa kayak bungkus rokok kan, sini benar, sini benar kayak gitu kan. Jadi harus ada 8 penjuru mata angin untuk memandang ya. Kita tapi kita sebenarnya harus melihatnya dengan betul-betul Objektif. baru biar betul kan. Iya. Tapi kita keadaan waktu pengurusan itu terjadi kita nggak tahu kan sebenarnya. Proses. Bagaimana dasarnya BPN pasti punya dasar. Betul. Kejaksaan punya dasar juga di sini kan. Benar. Nah, satu menggugat dengan begini, BPN punya dasar untuk penerbitan seperti ini. Nah, pemutus terakhir kita akan lihat bagaimana pengadilannya melihat hakim. Ya kan? Betul. Ya sebagai orang luar kita jadi penonton ya sebenarnya. Tapi kan saya bilang tadi permasalahan paling penting itu di Medan kan Auri, PTBN kan. Betul. Nah ini kan PTBN. Betul. Iya kan. Kalau tadi pendekatan politik kita berhasil, mungkin masalah ini nggak ada. Mungkin ya. Banyak masalah. Mungkin karena tidak terlalu didudukkan aja ya persoalan ini ya Bang. Malu-malu mereka dulu. Malu-malu ya. Benar. Siapa yang ngundang sekarang? Coba lah. Oh iya juga ya. Iya kan. Kalau saya yang ngundang nggak enak. Untuk menyelesaikan itu. Iya, untuk duduk bareng. Yang ngundang, kalau saya yang ngundang nggak enak. Tapi ada upaya-upaya itu nggak Bang sebelumnya Bang? Belum pernah sih. Setahu Bang? Ya pernah dengar nggak sebenarnya kepala BPN misalnya PTB Stakeholder lah ya Bang. stakeholder pemutus ini Iya. bareng Duduk ya. Ini cuma menyelesaikan permasalahan tanah ini kayak mana sebetulnya. Kita bikin seminar kayak gitu kan atau apa gitu kan. Atau apa. Kan nggak pernah dengar kan? ngopi bareng kayaknya. Ngopi bareng bisa tuh. Betul. Kita bikin kopi yang enak. Artinya memang persoalan itu nggak akan pernah kita selesaikan kalau kita tidak mau duduk yang menceritakan gimana ini mau diselesaikan benar ya kan Bang? Iya. Saya tetap bicara ya kalau memang persoalan terkait dengan fasilitas umum misalnya kayak persoalan masjid ya kita duduk bicarakan selesaikan di masjid kan begitu ya mungkin sama kayak ini ya kayak Abang bilang persoalan ini harus diselesaikan ya harus sama-sama pemangku kepentingan lah yang duduk bersama. Iya, biar duduk. Kadang-kadang kita kalau nggak jumpa tapi ada penyampaian atau gimana kan bisa salah. Betul. Gitu kan? Salah. Apalagi ngomong baru jawab. Ngomong baru jawab. Enak, gitu kan? Apa ya delay dia ya Bang? Benar delay. Ada gemanya lagi kan? Jadi delaynya yang jelas kurang jelas. Yang jelas bukan gema bangsa ya Bang. Masuk juga ini nanti ya. Jadi apa melihatnya seperti itu ya. Iya. Jadi persoalan itu bisa diminimalisir ya dengan mari kita sebenarnya tapi kayaknya dulu lagi Bang Abiyadi Siregar jadi ketua Ombudsman Sumatera Utara. Iya, Bang Abiyadi. Kan ya. Tahu. Kenapa juga? Tahu. Dia saya baca itu pernah mau coba itu kayaknya gitu kan. Mendudukkan stakeholder ini ya. Iya, tapi kesampaian Bang. Enggak. Enggak. Padahal kekuasaan sebesar itu loh dia. Iya benar. Oh dia kepala Ombudsman ya Sumatera Utara benar. Iya. Punya hak itu dia ya. Ya punya pendekatan, dia kan punya jabatan juga tuh pendekatan kan. Tapi ya nggak bisa. Benar. Sebenarnya orang Indonesia ini kan musyawarah untuk mufakat. Kan itu iya. Basicnya adat istiadat Indonesia. Itulah apa namanya warisan leluhur tadi ya. Iya. Mufakat musyawarah mufakat. Ketika kita masuk ke pengadilan perdata sendiri, pertama hakim nyuruh udah coba nggak musyawarah mufakat selesaikan masalahnya. Kan gitu. Baru kalau memang nggak dapat, baru saya yang kita jalankan. Jadi kalau Bang Dodi melihat secara objektif persoalan ini pada akhirnya biarlah diputuskan oleh pengadilan.
terkait dengan siapa yang Oh yang tadi Ya, saya nggak mau lebih luas, Iya. nanti dianggap offside pula nanti. ada kartu kuning nanti kan. Iya iya Jadi iya. sebenarnya mungkin sisi yang ini punya dasar-dasar pasti kan. Mm. Saya tahu BPN itu juga penuh kehati-hatian. Iya, itu yang Dia bilang kenapa lama kali ditulis panjang banget caranya. syarat-syaratnya ya Bang. Udah. Langkah-langkah panjang kali ini gitu. Gitu kan. Jadi tapi ini analogi aja lah. Ada bank misalnya, bank pemerintahan ketika kita buka tabungan itu lama kali CS-nya gitu kan. Ya kan? Terus bagaimana gitu kan lama kali. Nah, di bank swasta ada yang segitu cepatnya. Iya, kok bisa ya Bang? Nah, saya tanya sama mereka yang di bank pemerintahan, dibaliklah dia punya ini. Memang yang diisi banyak kali. Gitu. Nah, Term apanya itu ya? kolomnya banyak. Iya. Satu orang melayani bisa 30 menit, 20 menit gitu loh. Satu nasabah. Iya, satu nasabah. Memang banyak kali gitu loh. Nah, Oke. di bank swasta kok bisa lebih singkat dibuat gitu. Gak Abang lihat monitornya. Enggak benar. Yang situ Tapi dari durasi waktu aja ya Bang kita bisa simpulkan oh ternyata nggak seribet dari yang ya. bank sesuatu administrasi yang tertentu ya. Terus saya tanya sama istri itu sebenarnya apa, ya gitu kan? Istri saya mantan teller juga. Oh mantan teller. Jadi begitu sebenarnya ada yang nanti penyelesaiannya itu nggak di depan nasabah, nanti baru diisi kan. Verifikasinya. Benar. Tapi ternyata di bank swasta ada juga yang sistem barcode. Jadi nasabah ngisi di aplikasi, semuanya diinput. Setelah itu kan bank cuman pindahkan inputan dia langsung ke bank. Iya benar. Nah gitu kan. Nah berarti reforma agraria itu seharusnya udah sampai ke situ ya Pak. Sebenarnya BPN sudah mulai begitu. Begini. Ini jangan memperlama dong. Ya ketika kami proses balik nama BWN. itu dia semua data diinput di kami. Di notaris. Dimasukkan diinput ke mereka. Mereka membaca dulu. Oh karena Abang punya ininya ya. Punya akunnya ya. Ya. Akunnya ya. Itu dibaca dulu sama mereka sampai berkasnya betul-betul nggak ada kurang. Nah di notaris sendiri kan betul-betul harus terverifikasi dong Bang. Ya. Untuk memudahkan mereka juga kan. Gitu. Oke. Udah lengkap semua. Baru ketika dibilang oke, baru kami masuk ke BPN. Ngantar berkas yang sudah oke. Oke. Jadi nggak ngumpul di loket. Bener. Jadi nggak perlu lagi ngambil antrian dong. Iya. Tinggal dia tunjukin berkas oke, udah sesuai verifikasi lah. Langsung mereka follow up ya. Iya. Oke. Jadi nggak ngumpul di situ. Nah pelaksanaannya cuman kadang bilang oke-nya agak lama. Oke. Aja sih masalahnya. Iya. Oke-nya agak lama. Tapi kan itu perlu survei lapangan juga kan Bang? Kalau sertifikatnya sebenarnya sudah valid, ya nggak perlu misalnya sertifikat yang baru kan sekarang ada sertifikat elektronik. Iya. Nah, sertifikat elektronik banyak yang juga khawatir nih. Iya itu gimana kok? Foto selembar, pakai barcode itu, gitu kan? Betul. Nah, Ada kekhawatiran itu. ada kan, tapi kan ada sentuhan aku di mana masyarakat sebenarnya bisa akses sendiri, bisa ini kan gitu kan? Dan itu kira-kira akurat nggak Pak ya? Ya, ini kan dijamin sama pemerintah kayak LPS loh. Ada lembaga penjaminnya juga. Ya. Tapi coba lihat di mana belakang sertifikat itu, kayaknya yang ngelindungin undang-undang IT lah. Dilarang menggandakan, dilarang ini itu undang-undang IT sebenarnya. Ya cuman kalau dilihat dari selembar kertas itu kan paradigma mindset masyarakat itu kan muncul kekhawatirannya kan sangat ya ngeri Bang. Iya. Ini selembar ini apa memang betul nggak ini kan gitu banyak masyarakat. Ya emang gitu biasanya megang satu buku kan. Tapi yang belangko yang lama itu masih tetap ada. Ada. Itu gimana peruntukannya gimana Bang kok masih ketika proses nanti ada proses balik nama langsung dikonversi ke elektronik. Nah saat ini memang lagi terintegrasi dengan aplikasi itu juga ya. Nah antusiasme gimana Bang masyarakat yang Abang? Banyak yang betul kayak tadi kurang suka megang gitu. Asur deh ya kalau enggak asur ya. Ada yang bilang gampang hilang nih. Begitu pinjam apalagi oma-oma tuh Bang. Oh iya. Oma-oma teliti kali tuh Bang. Iya kan selama ini kita kan ini tanah ini ku beli mahal. Biasanya dapat buku nih, gitu kan. Ini kok cuman itu dia. Nah itu mungkin jadi apa juga Bang ya. Salah satu dasar alasan kenapa masyarakat agak kurang merespon yang PTSL ini kali ya. Enggak tahu juga. Apakah memang kurang
lurahnya sebagai yang ujung tombak untuk mensosialisasi Oh, iya. kurang, Iya. ya kan? Kita nggak tahu. Soalnya banyak kali kerja lurah bang. Iya. Semua instansi ujung-ujungnya lurah. Lurah ujung-ujungnya ke Tapi kepala lingkungan. biasanya lurah itu kayak semalam yang saya dengar dari klien juga ketika ada urusan di lurah, dia bilang ini PT sekalian aja nih masih ada gitu kan. Ya. Karena kuotanya masih banyak. Masih ada. Jadi dia bilang PT sekalian aja. Berarti lurahnya sebenarnya iya bikin sosialisasi. Cuman bagi yang datang, mungkin dia ke lingkungan tuh kurang gitu loh. Sosialisasi ke masyarakat nih. Iya. Nah, kalau kita di sini mungkin bisa nanti kita di kita punya APPS itu. Nah, kita bilang ini ada Prona, ada PTSL gitu kan. Informasi ya. Ya paling tidak orang Demak bisa punya tanah sertifikat yang boleh cepet-cepet gitu deh. Anggota Gemma dulu ya, diprioritaskan ya. Udah. Nah, kalau keterlibatan pihak notaris atau PT PPAT itu untuk pengurusan ini apa bang? Ada nggak dilibatkan? Untuk pengurusan apa itu PTSL tadi. PTSL? Enggak, sebenarnya kami kan enggak, cuman membantu aja mensosialisasi itu ada tuh gitu. Sama kawan-kawan kalau kalian datang klien-klien misalnya ini ada surat, ini kebetulan masuk pak, urus aja gitu. Nah, yang paling sulit itu apa bang? Tadi kan banyak persoalan ahli waris nih. Nah, gimana persoalan ahli waris itu ketika mereka sepakat ini mau dinaikin yang namanya ke sertifikat. Padahal ini tanah warisan bang. Itu persoalannya ribet nggak nanti bang? Enggak ya. Sepanjang orangnya itu setuju mufakat, sebenarnya warisan itu nggak jadi api, nggak jadi panas. Karena ada kekhawatiran nih bang, ini aku alami langsung nih. Oh musuh-musuh di sertifikat kata salah satu ahli waris, bahaya itu nanti. Karena kan harus ada satu nama kan bang di dalam sertifikat itu. Sertifikat pernah saya buat 21 nama ada di dalam sertifikat itu. 21 nama. Ahli warisnya masuk semua. Tidak keterwakilan ya. Enggak. Karena di SK Camat itu kan cuma satu bang, CS-nya. Itu kan pakai belangko isian. Kalau ini kan tidak. Oh iya, ini harus dirampilkan semua. Iya, 21 nama bisa masuk. Oke. Nah ini lagi bang, ketika kita proses BBN dari ahli waris, dari nama pewaris ke ahli waris, itu katanya ada kena pajak ya bang? Iya, tapi potongannya kan 300 juta. Dipotong 300 juta dari NJOP. Oke, jadi berapa NJOP potong 300 juta itulah yang dikenakan biaya ini. Iya. Oh. Tapi ada perwal baru nih, saya belum terlalu ini. Katanya nggak dari NJOP tapi dari harga pasar dipotong 300 juta. Nah munculnya harga pasar itu dari mana kita menginvestigasi? Itu bagaimana Dispenda menentukan lah. Oh dari PBB tadi ya? Dari harga pasar. Oh dari harga pasar. Tapi sebenarnya kalau memang yang bersangkutan keberatan misalnya kan, silakan pergi ke Dispenda. Untuk mengajukan penurunan keberatan. Makanya kami bilang sama klien kalau kami yang maju ya udah silakan langsung aja ya. Karena memang proses ke Badan Pertanahan kan yang bersangkutan harus sekarang. Ya ke Dispenda juga. Sebenarnya pemerintahan ini asal yang bersangkutan mau datang, kayaknya mereka punya clue yang kalau yang bersangkutan datang kita layani baik. Betul. Sebenarnya gitu. Ya sama aja sih, nggak persoalan BPN aja, KTP KK pun memang kalau yang bersangkutan ya wajib. Tapi kan orang kita lebih malas capek lah, suruh si Anu aja udah beres. Iya, kan nggak mau ribet ya bang. Nggak mau ribet. Itu nggak salah kita juga ya bang. Karena dulu birokrasi memang ribet, gitu kan. Oh gitu ya. Kan? Ini dulu ya bang. Ya, dulu ya. Karena prokes sekarang abang saya sekarang ya jadi Bang Dot memang persoalan tanah ini nggak habis-habis ya bang, artinya ada aja persoalan yang muncul terkait tanah itu ya, cuman bagaimana kita bisa mereformasi itu ya, nunggu abang punya pena dulu lah ya. Terus Gema ini mudah-mudahan punya ada peran aktif lah untuk bagaimana kita mencoba kasih solusi-solusi sedikit. Nah inilah yang mau saya coba ajukan. Akhirnya abang memilih Gema. Apa misi pada dibalik itu? Ya
kayaknya saya makin ke dalam Gema ini makin kagum juga sih, kayak gitu kan. Dengan Kagum sama sosoknya atau kagum sama bagaimana partai ini, kemudian bagaimana bisa memanfaatkan media gitu. Baru download aplikasi App Store-nya aja saya udah wah ini keren ya? keren ini. Yuk, Iya. keren ini. Ini kalau dimanfaatkan betul-betul untuk tujuan-tujuan apa nih bagus ini. Kita punya banyak orang yang begitu daftar langsung dengan KTP langsung dikasih KTA. Kan gitu kan? Tapi KTA bukan menjadi mengganti KTP ya, Bukan. Tapi begitu dia daftar di Play Store dia langsung dapat KTA kan berarti jadi anggota. iya. Begitu dia duduk nggak punya kawan dia langsung punya kawan ya gitu kan. Betul. Malah ada aplikasinya tuh terintegrasi tuh. Mana yang anggota Gema yang terdekat kita bisa Iya, koneksi itu juga dengan ya. ada bencana, Betul. ada SOS gitu kan. Wah, ini keren ini. Ini berapaan bikinnya nih sampai gitu kan. Sampai mikirkan anggaran ya Bang. Soalnya kalau pemerintah bikin anggaran kan aplikasi kan mahal. Benar. Nah, Konteks berarti kekaguman itu pada akhirnya Abang memutuskan wah ini asik nih. keren nih lama-lama gitu kan. Ini kayaknya menjawab tantangan zaman ini gitu loh. Nggak kayak yang dulu ketinggalan model lama semua ya. Jadul banget ya kan. Iya. Ya ini kok lain ini gitu loh. Nah, dengan konsep desentralisasi Abang melihatnya seperti apa? Ya dulu di yang lama itu kesannya memang kita itu kayak kerja di perusahaan tapi nggak digaji. Kerja di perusahaan. Iya kan, betul kan. Ada pimpinan berarti. Ada pimpinan, disuruh ini Disuruh untuk ini, berita iya. arahan. Tapi pas penentu kita itu betul-betul menjadi bawahan yang nggak bisa ngambil keputusan di atas lagi kan gitu. Itu bikin kecewa. Dulu anggota banyak yang kecewa sih. Benar. Ketika mutus, wah bukan kita gitu loh. Banyak banyak asa yang terlewatkan, artinya ya nggak sesuai harapan juga ya Bang. Iya, kita kan betul-betul kerja untuk mengembangkan partai, udah berkeringat segala macam. Pas pemutus sesuatu, bukan kita gitu loh. Disitulah yang menjadi persoalan. Iya, memang idenya sederhana desentralisasi, tapi sebenarnya itu pokok. Ujung dari nanti dekat pemilu biasanya itu jadi pokok kekecewaan. Bener. Banyak kalah dipantohir semua rata-rata. Iya. Tapi saya harap begini seterusnya jangan tiba-tiba dirubah ya. Akhirnya harus Karena juga ada penandatanganan juga Bang fakta integritas terkait dengan desentralisasi ini rencananya oleh DPP. Jadi ini memang bukan barang mewah lagi tapi udah memang heritage lah kalau bisa saya. Warisan yang sangat dahsyat ini. Udah desentralisasinya. Apalah ya dibikin prasasti yang nggak bisa dihapus ya kan. Malah mau didaftarkan hak kekayaan intelektual ini Bang. Oleh ketum ini. Iya. Dahsyat ini. Jadi membuat kawan-kawan Gema nanti kalau berjuang tuh nggak takut-takut kan gitu kan. Dan all out mereka ya Bang. Bisa. Jadi pengorbanan mereka itu pastinya tidak akan sia-sia. Tidak sia-sia. Nah, kira-kira menurut Bang Dodi apa yang ingin Abang sampaikan kepada kawan-kawan Gema di rumah? Ya mungkin terkait dengan persoalan tanah dan juga mungkin terkait dengan bergabungnya di Partai Gema Bangsa. Monggo silakan Bang. Kepada kawan-kawan Gema. Ya kawan-kawan pemirsa Gema, kawan host. Jadi Gema ini memang partai baru. Tapi saya rasa ini baru partai, gitu loh. Ya kan? Ya, partai baru tapi ini baru partai. Baru partai. Sebenarnya begitu kita masuk, kita di dalam, makin lama kita makin kagum gitu loh. Oh gini sebenarnya partai bisa dibentuk gitu kan. Oh gini sebenarnya partai yang bisa ngikutin zaman gitu kan. Pas landas kan gitu kan. Partai ini betul-betul dia bukan anak muda semua, tapi gayanya tuh betul-betul bisa memanfaatkan media. Kita bisa berkenalan dengan orang hanya dengan aplikasi. Oh luar biasa. Saya rasa luar biasa. Dan dengan aplikasi ini mungkin kita bisa saling bersosialisasi. Misalnya tadi saya punya ada untuk pengembangan pertanahan segala macam, saya bisa di situ. Betul. Atau ada yang punya permasalahan pertanahan bisa di situ. Benar. Kan gitu kan, nanti kita yang jawab semuanya kan gitu kan. Jadi
walaupun ini begini tapi semuanya bisa, ini kayaknya pengembangannya bagus nih gitu kan, dan semua orang bisa dengan mudah menjadi anggota Gema dengan mendownload aplikasi KTP langsung dapat KTA tanpa harus ke kantornya. tanpa harus ke kantornya. Kalau dulu kan keluar KTA kan sulit ya, susah kali kan dapat KTA itu, nanti ada periodenya ngeprint, ada datang buku lagi kan. Kalau ini saya rasa cukup. Jadi kata penutupnya adalah mungkin Gema bukan partai baru, tapi ini baru partai. Ini baru partai. Oke Bang Dodi, jadi demikian podcast kita dengan Wakil Ketua Bidang Reforma Agraria Bang Muhammad Dodi Budiantoro. Semoga dari diskusi obrolan kita tadi Bang Dod Ya, bisa diambil manfaatnya, baik dari persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat dan juga mungkin banyak juga masyarakat yang ingin berkonsultasi, mungkin bisa ya Bang, tinggal nanti dilanjutkan oleh Bang Dodi lah sebagai ada aplikasinya. ada aplikasinya juga. Oke, kawan Gema dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan kembali berjumpa di Gema Podcast episode berikutnya dengan narasumber lainnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sama-sama.